Halo, selamat datang di Praktikum Dasar Ilmu Tanah. Kali ini kita akan membahas terkait dengan cara menentukan konsistensi tanah. Di dalam praktikum konsistensi tanah, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan konsistensi tanah dalam keadaan kering, lembab, maupun basah. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum konsistensi kali ini ialah semprotan air, serta tanah yang berbeda, yaitu ada tanah entisol, ultisol, inseptisol, dan vertisol. Metode yang pertama adalah menentukan konsistensi dalam keadaan kering. Sampel yang digunakan adalah sampel tanah yang di oven selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius di Laboratorium Fisika Tanah. Pengamatan konsistensi kering dilakukan setelah sampel dikeluarkan dari oven. Langkah yang harus dilakukan ialah mengambil satu agregat tanah dan memberikan tekanan pada agregat tersebut. Bisa menggunakan ibu jari dan telunjuk, bisa juga dengan meremas agregat menggunakan genggaman tangan. Pada contoh tanah 1 atau tanah entisol, dapat dilihat bahwa antar partikel tanah tidak melekat satu dengan yang lainnya. Artinya, dapat dikatakan konsistensinya lepas. Pada contoh tanah 2 atau tanah ultisol, dapat dilihat bahwa agregat dapat pecah dengan mudah dan lepas seperti bubuk dengan pijatan yang ringan, atau dapat dikatakan konsistensinya lunak. Pada contoh tanah 3 atau tanah inseptisol, dapat dilihat bahwa tanah hanya dapat dipecahkan dengan tangan dengan tekanan yang sangat besar dan tidak bisa dipecahkan dengan tekanan antara ibu jari dan telunjuk. Artinya dapat dikatakan bahwa konsistensinya sangat keras. Sedangkan pada contoh tanah keempat atau tanah vertisol, dapat dilihat bahwa agregat tidak dapat dipecahkan dengan tekanan oleh tangan. Artinya dapat dikatakan bahwa konsistensinya ekstrim keras. Metode yang kedua adalah menentukan konsistensi dalam keadaan lembab. Contoh tanah yang digunakan ialah contoh tanah yang keadaannya sama seperti kondisi di lapangan. Pada contoh tanah pertama, yakni tanah entisol, dapat dilihat bahwa tanah tidak melekat satu sama lain atau antar butir tanah mudah terpisah. Dapat dikatakan bahwa konsistensinya lepas. Pada contoh tanah kedua, yaitu tanah ultisol, dapat dilihat bahwa hanya dengan sedikit tekanan saat meremas, tanah dapat hancur, atau dapat dikatakan konsistensinya gembur. Pada contoh tanah ketiga, atau tanah inseptisol, dapat dilihat hanya dengan sedikit tekanan saat meremas, dapat menghancurkan gumpalan tanah, atau dapat dikatakan konsistensinya gembur. Pada contoh tanah keempat atau tanah vertisol, dapat dilihat diperlukan tekanan berkali-kali saat meremah tanah agar dapat menghancurkan gumpalan tanah tersebut. Maka dapat dikatakan konsistensinya sangat teguh atau sangat kokoh. Perbedaan tingkat konsistensi tanah dipengaruhi oleh besarnya fraksi liat pada suatu tanah. Metode yang terakhir adalah menentukan konsistensi dalam keadaan basah. Langkah yang harus kita lakukan adalah mengambil satu agregat tanah dan diberi air hingga tanah berada pada kondisi jenuh. Untuk mengetahui kelekatan tanah, dilakukan dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk pada tanah. Untuk mengetahui plastisitas tanah yang sudah jenuh tadi dibuat gulungan sampai dengan membentuk cincin. Pada contoh tanah yang pertama, yaitu tanah entisol, ketika agregat diberikan air dan diletakkan dengan ibu jari serta telunjuk, maka terlihat tidak ada material tanah yang melekat pada ibu jari dan telunjuk, atau dapat dikatakan konsistensi tanahnya tidak lekat. Ketika tanah yang sudah jenuh dibuat gulungan, tanah tidak dapat dibuat gulungan atau konsistensinya tidak plastis. Contoh tanah yang kedua ialah tanah inseptisol. Ketika agregat diberikan air dan dilekatkan dengan ibu jari serta telunjuk, material tanah masih terlihat pada ibu jari dan telunjuk, tetapi mudah lepas dan bersih.
atau konsistensinya agak lekat. Ketika tanah yang sudah jenuh dibuat gulungan, tanah bisa digulung, tetapi segera putus jika dibengkokkan jadi cincin. Bentuk tanah akan berubah dengan sedikitnya tekanan, atau dapat dikatakan konsistensinya agak plastis. Pada contoh tanah ketiga, yaitu tanah ultisol, ketika agregat diberikan air dan dilekatkan dengan ibu jari serta telunjuk, material tanah masih melekat pada ibu jari dan telunjuk, dan sulit untuk dilepaskan, atau dapat dikatakan konsistensinya lekat. Ketika tanah yang sudah jenuh dibuat gulungan, tanah bisa dibentuk gulungan, tetapi putus jika dibengkokkan menjadi bentuk cincin. Perubahan bentuk terjadi dengan tekanan sedikit kuat, atau dapat dikatakan konsistensinya plastis. Pada contoh tanah keempat, yaitu tanah vertisol, ketika agregat diberikan air dan dilekatkan dengan ibu jari serta telunjuk, material tanah melekat sangat kuat pada ibu jari dan telunjuk, serta cenderung untuk merekatkan keduanya, atau dapat dikatakan sangat lekat. Ketika tanah yang sudah jenuh dibuat gulungan, tanah bisa dibentuk gulungan dan bisa dibengkokkan menjadi cincin. Perubahan bentuk bisa terjadi dengan tekanan yang sangat kuat. Sekian video praktikum konsistensi tanah kali ini. Semoga bermanfaat, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan.